Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Xiqian bersama dengan keluarga Xia dan keluarga Shao pergi ke pasar barang antik. Mereka akan mengecek harga dari botol obat yang dipecahkan oleh ayah Ning Sui. Yilong menunjuk ke seorang pria tua sebagai ahli barang antik dan mendapatkan harga 30 juta untuk barang tersebut. Tapi, seorang kenalan Lin Xiqian muncul. Dia adalah presiden barang antik. Pada akhirnya, mereka mendapat kebenaran. Harga dari botol yang dipecahkan hanya 2 juta yuan. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Lin Xiqian pergi dari keluarga Xia. Dia diajak melihat benda antik oleh Tuan Gao. Lin Xiqian menemukan sebuah batu yang berguna untuk kultivasinya. Batu itu pun diberikan secara gratis oleh Tuan Gao. Sebagai ucapan terima kasih, Lin Xiqian akan membantu Tuan Gao mengobati penyakitnya. Tuan Gao mengucapkan terima kasih. Sebelum Lin Xiqian pergi, Tuan Gao mengingatkan, jika Lin Xiqian memerlukan bantuannya, dia bisa datang. Tuan Gao memberikan alamat rumah. Lin Xiqian mengucapkan terima kasih. Besok dia akan datang ke rumah Tuan Gao untuk menyembuhkan penyakitnya. Keesokan hari di rumah keluarga Xia. Saat ini matahari baru saja terbit dan Ning Sui baru saja bangun. Dia pergi ke kamar Lin Xiqian. Namun Lin Xiqian tidak ada di sana. Dia mengingat perkataan Lin Xiqian yang mengatakan dia akan pergi dari keluarga Xia. Ning Sui mencoba menghubunginya. Berpindah ke dalam mobil di mana Lin Xiqian berada. Dia melihat panggilan dari Ning Sui. Tanpa pikir panjang, Lin Xiqian langsung menolaknya. Hal itu membuat Ning Sui kesal. Saat ini Lin Xiqian bersama dengan bosnya, Lin Xiaoyi. Dia diajak pergi ke pesta yang diadakan malam ini. Saat ini, Lin Xiqian pergi mengantar Lin Xiaoyi ke kantor. Setelah sampai, dia diizinkan pergi. Lin Xiaoyi juga meminta Lin Xiqian memanggilnya dengan nama tanpa berisikan embel-embel nona. Lin Xiqian menatap kepergian Lin Xiaoyi. Kemudian dia pergi ke tempat tinggal Tuan Gao. Berpindah ke villa pribadi Gao Wencai. Tuan Gao sudah menunggu kedatangan Lin Xiqian. Melihatnya datang, dia begitu senang. Tiba-tiba Lin Xiqian tersentak ketika menatap seseorang yang berada di belakang Tuan Gao. Ada dua orang pria. Satunya terlihat tampan dan berwibawa. Yang satunya lagi kuat dan kekar. Pria tampan ini bernama Ning Senking, dan yang satunya bernama He Diao. Kedua orang itu menatap Lin Xiqian. Aura yang dipancarkannya cukup kuat. Tuan Gao memperkenalkan kedua orang tersebut. Ning Senking mendekat. Dia ingin berjabat tangan dengan Lin Xiqian. Di lain sisi, Lin Xiqian dapat merasakan He Diao ini adalah seorang kultivator. Diperkenalkan, He Diao adalah pengawal Ning Senking. Tuan Gao mengajak Lin Xiqian masuk ke dalam. Di belakang, He Diao memberitahu Ning Senking bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kekuatan Lin Xiqian. Berpindah ke perusahaan Xia. Saat ini, ayah Ning Sui, Xia Lin, dia marah-marah kepada asistennya karena mendapatkan berita buruk. Perusahaan Maluo tiba-tiba memutuskan kerjasama dengan perusahaannya. Asisten itu menyarankan agar Xia Lin meminta bantuan kepada Ning Senking dari grup Senking. Tanpa pilihan lain, Xia Lin akan mencoba hal tersebut. Kembali ke villa Tuan Gao. Saat ini dia sedang diobati oleh Lin Xiqian. Sesosok bayangan keluar dari tubuh Tuan Gao. Bayangan itu ditarik oleh Lin Xiqian. Merasa penyakitnya sudah sembuh, Tuan Gao mengucapkan terima kasih kepada Lin Xiqian. Ning Senking yang melihat pengobatan Lin Xiqian, dia cukup terkejut dan memberikan pujian. Dia juga meminta bantuan agar Lin Xiqian memeriksa penyakit ayahnya. Lin Xiqian tersenyum. Dia tidak menolak permintaan tersebut. Tiba-tiba seseorang datang menemui Ning Senking. Dia mengatakan, ada seseorang yang bernama Xia Lin, CEO dari perusahaan Xia, ingin bertemu dengannya. Setelah berpikir, Ning Senking mengingatnya. Ning Senking berpikir kalau Lin Xiqian mengenal orang dari keluarga Xia ini. Lin Xiqian membenarkan kalau dia memang mengenalnya. Karena Lin Xiqian mengenalnya, Ning Senking mengajak menemui Xia Lin. Berpindah ke gedung Senking Grup A. Saat ini, Lin Xiqian sudah ada di sana bersama dengan Ning Senking. Sikap Ning Senking begitu ramah kepada Lin Xiqian. Dia juga menawarkan pekerjaan. Namun Lin Xiqian mengatakan kalau dia sudah bekerja. Saat ini, Xia Lin sudah datang. Dia dipersilahkan masuk. Namun wajahnya sangat terkejut ketika dia melihat Lin Xiqian ada di tempat tersebut. Xia Lin kembali menoleh ke Ning Senking. Dia ingin meminta bantuan. Sebelum melanjutkan obrolan, Ning Senking mengatakan, Xia Lin bisa berdiskusi dengan Lin Xiqian. Apapun keputusan Lin Xiqian,
akan menjadi keputusan Ning Sen King. Mendengar perkataan Ning Sen King, keringat di wajah Xiaolin keluar. Dia merasa seperti tersambar petir. Orang yang sebelumnya dia remehkan dan rendahkan, saat ini memegang semua keputusan terkait perusahaan Xia. Dengan penuh rasa malu, Xiaolin mengatakan, perusahaan Xia dalam keadaan buruk. Karena Lin Xiqian adalah suami dari putrinya, yaitu Ning Sui, dia harus membantu. Mendengar hal itu, Lin Xiqian memberi tatapan tajam. Dia mengatakan, jadi sekarang kau mengakuinya. Sebelumnya kau bilang, jika keluarga Xia tidak ada kaitannya denganku. Mendengar perkataan Lin Xiqian, Xiaolin terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, Lin Xiqian mengusir Xiaolin karena dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Xia. He Diao datang dan menyeret Xiaolin keluar. Suasana kembali tenang. Lin Xiqian meminta maaf atas lelucon yang telah dia buat. Ning Sen King merasa penasaran. Bagaimana mungkin orang berbakat seperti Lin Xiqian bisa menjadi menantu keluarga Xia? Lin Xiqian mengatakan, pada saat itu, dia sangat menyukai Ning Sui. Namun sekarang, semuanya telah berakhir. Saat ini, dia hanya ingin melihat keadaan ayah Ning Sen King. Ning Sen King mengajak Lin Xiqian pergi ke rumah sakit grup Sen King. Ayahnya menderita penyakit yang aneh. Sejak sebulan yang lalu, setiap hari ayahnya mengigau dan tidak sadarkan diri. Saat ini mereka sudah sampai. Lin Xiqian menganalisa tubuh ayah Ning Sen King. Dia menyadari ada roh jahat yang bersembunyi dalam tubuhnya. Melihatnya terdiam, Ning Sen King bertanya, apakah Lin Xiqian bisa menyembuhkan ayahnya? Lin Xiqian mengatakan, dia bisa menyembuhkan. Dengan cepat Lin Xiqian bergerak. Dia juga menangkap roh jahat yang keluar dari kepala pasien. Di saat itu juga, pasien tersadar. Ning Sen King sangat terkejut. Penyembuhan yang dilakukan oleh Lin Xiqian hanyalah gerakan sederhana, tapi ayahnya langsung tersadar. Seketika, dia mendekat, menanyakan keadaan ayahnya. Ning Sen King menceritakan kalau Lin Xiqian telah menyembuhkannya. Dia akan menunjuk ke arah Lin Xiqian, tapi dia sudah tidak ada di sebelahnya. He Diao mengatakan, Lin Xiqian menunggu Ning Sen King di luar. Dia pun keluar. Lin Xiqian menanyakan, apakah baru-baru ini dia ada menyinggung seseorang? Ning Sen King bertanya, apakah maksud dari perkataan Lin Xiqian kalau penyakit ayahnya disebabkan oleh perbuatan manusia? Lin Xiqian merasa kurang lebih seperti itu. Dia juga menyuruh Ning Sen King memperhatikan orang-orang yang memiliki konflik dengannya. Sebagai ucapan terima kasih, Ning Sen King memberikan uang 3 juta yuan kepada Lin Xiqian. Lin Xiqian tidak ragu, dia menerima uang tersebut. Dan dia juga merasa Ning Sen King cukup baik sebagai seorang teman. Dia berjalan meninggalkan tempat tersebut. Saat berjalan, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Lin Xiqian berbelok di sebuah bangunan. Dia membuat orang tersebut kehilangan jejak. Orang ini adalah Du Xi, bawahan dari Shao Kang. Lin Xiqian duduk di atas jendela. Dia bertanya, apakah kedatangan Du Xi untuk membalaskan dendam Shao Yilong? Dan apa yang membuatnya yakin bisa mengalahkan Lin Xiqian? Mendengar pertanyaan dari Lin Xiqian, Du Xi tersentak. Tiba-tiba, Lin Xiqian sudah muncul di belakangnya. Sebuah benda seperti sumpit ditempelkan pada leher Du Xi. Keterkejutan terlihat jelas di wajah Du Xi. Dia sangat terkejut. Gerakan musuhnya sangat ramah cepat. Lin Xiqian menanyakan, apakah Du Xi masih yakin bisa mengalahkannya? Du Xi terjatuh. Dia merasa syok. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Xiqian sangat mengerikan. Lin Xiqian kembali bertanya, kenapa Du Xi ingin membantu keluarga Shao? Merasakan hidupnya terancam, Du Xi berkata jujur. Dia hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Dia dibayar 100.000 yuan per bulan. Nilai tersebut dirasa kecil oleh Lin Xiqian. Du Xi menceritakan, dia hanya bisa menemukan keluarga Shao yang mau menyewanya. Lin Xiqian menawarkan, jika Du Xi mengikutinya, dia akan memberikan sumber daya untuk membantunya mencapai ranah Lian Qi. Dengan cepat, Du Xi menundukkan kepala. Dia menangkupkan tangan dan bersedia tunduk kepada Lin Xiqian. Sebuah benda dijentikan, diberikan kepada Du Xi oleh Lin Xiqian. Kemudian menyuruh Du Xi kembali ke keluarga Shao. Kalau ada sesuatu, Lin Xiqian akan menghubunginya. Du Xi menerima benda tersebut. Dia kembali dibuat terkejut. Benda yang diberikan adalah pil Super Body. Du Xian kembali menundukkan kepala.
mengucapkan terima kasih kepada Lin Xiqian. Berpindah ke sebuah tempat, terlihat mobil merah melesat di sebuah jalan. Mobil itu berhenti di sebuah tempat. Dalam mobil ada Lin Xiqian dan Lin Xiaoyi. Lin Xiqian bertanya, apakah dia harus menunggu di luar? Lin Xiaoyi mengatakan, Lin Xiqian harus menemaninya. Mereka berdua berjalan masuk. Di pintu masuk ada beberapa penjaga. Mereka menghentikan Lin Xiqian. Dia tidak diizinkan masuk, namun Lin Xiaoyi tidak terima. Lin Xiqian ini adalah pengawal pribadinya. Seorang pria datang, dia bertanya, apakah Lin Xiaoyi tidak mempercayainya? Sampai-sampai dia harus membawa pengawal. Orang ini bernama Yang Shen. Lin Xiaoyi mengatakan, dia adalah seorang perempuan, maka dari itu harus lebih berhati-hati. Mendengar jawaban dari Xiaoyi, Yang Shen mengizinkan Lin Xiqian masuk. Mereka diajak ke sebuah ruangan perjamuan. Lin Xiqian menatap orang-orang yang ada di sana. Dia menyadari ada beberapa kultivator yang ada di sana. Lin Xiaoyi dipersilahkan duduk. Seseorang mengajak Lin Xiqian ikut dengannya, namun dia tetap diam. Yan Sheng duduk di depan Xiaoyi. Dia mengatakan akan berbicara banyak hal. Kemudian menyarankan agar Xiaoyi membiarkan pengawalnya bersantai. Xiaoyi mengikuti perkataan Yang Shen. Sebelum Lin Xiqian pergi, dia mengingatkan, jika Xiaoyi membutuhkan sesuatu, dia bisa memanggilnya. Seorang pelayan wanita datang sambil membawa minuman. Itu adalah anggur dari kebun Yang Shen. Anggur itu dituangkan. Dengan santai, Lin Xiaoyi menikmatinya. Niat jahat muncul di wajah Yang Shen. Dia sangat senang melihat Xiaoyi meminum anggur tersebut. Setelah satu tegukan, Xiaoyi memulai pembicaraan terkait pekerjaan. Namun Yang Shen menyuruhnya tidak membicarakan pekerjaan. Mendengar hal itu, Xiaoyi kembali meminum anggurnya. Tangan Yang Shen mulai bergerak. Dia menyentuh bagian tubuh Xiaoyi yang membuatnya risih. Sehingga Xiaoyi mendorong tangan Yang Shen. Namun Yang Shen kembali memegang pinggang Xiaoyi. Seketika, Xiaoyi berdiri menjauh dari Yang Shen. Yang Shen memegang tangan Xiaoyi sambil mengatakan kalau dia sangat menyukai Xiaoyi. Tindakan yang telah dilakukan Yang Shen membuat Xiaoyi sangat risih. Yang Shen kembali menuangkan anggur. Dia juga mengatakan pengawal yang dibawa oleh Xiaoyi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, Lin Xiqian merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba masuk untuk memeriksa, namun dia dihentikan. Kecurigaannya semakin jelas. Dengan cepat, Lin Xiqian menjatuhkan orang tersebut. Penjaga lain juga ada di sana. Dia adalah seorang pria bertopeng yang dipanggil Simian. Simian memberi ancaman kepada Lin Xiqian. Merasa ancamannya tidak dihiraukan, Simian melesat menyerang Lin Xiqian. Kembali ke dalam ruangan, Yang Shen memberikan anggur kepada Xiaoyi. Mendengar perkataan sebelumnya Yang Shen, dia sangat khawatir dengan Lin Xiqian. Yang Shen mengatakan kalau dia ingin melihat seberapa kuat pengawal Xiaoyi. Dia juga menjelaskan tentang seorang kultivator. Jika Xiaoyi mau bersamanya, Yang Shen menjanjikan tidak akan ada yang berani mengganggu Xiaoyi. Yang Shen akan menugaskan seorang kultivator untuk melindunginya. Xiaoyi semakin takut. Perlahan-lahan dia berjalan mundur, menjauh dari Yang Shen. Tiba-tiba sebuah retakan muncul di tembok ruangan tersebut. Seseorang terbang menghancurkan tembok tersebut. Lin Xiqian sudah ada di sana. Dia sangat marah sambil berteriak, lepaskan tangan kotormu, atau aku akan membuatmu hilang dari dunia ini. Yang Shen merasa terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyi juga memiliki seorang kultivator yang berada di sampingnya. Xiaoyi juga tercengang. Sebelumnya, dia tidak tahu kalau Lin Xiqian adalah seorang kultivator. Lin Xiqian mendekat ke Xiaoyi. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Yang Shen kembali menanyakan, apakah Xiaoyi tidak akan melanjutkan kerjasama? Xiaoyi merasa tertekan. Dia ingin bekerja sama, tapi setelah apa yang dilakukan oleh Yan Shen, dia merasa takut. Lin Xiqian menenangkan Xiaoyi. Dengan tegas, Xiaoyi mengatakan dia tidak akan melanjutkan kerjasama dan tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan grup Yang Shen. Mereka berdua akan pergi, namun Yang Shen menghentikannya. Dia mengatakan dirinya adalah orang yang berkuasa di kota Jinghai. Mendengar ocehannya, Lin Xiqian sudah tidak tahan. Dia melesat menyerangnya dari belakang. Tanpa disadari, Lin Xiqian sudah menempelkan kepala Yang Shen ke atas meja. Simian mencoba menyelamatkan, namun Lin Xiqian menyuruhnya tidak bergerak. Seketika, Simian benar-benar berhenti. Dia sangat takut dengan kekuatan
yang ditunjukkan oleh Lin Xiqian. Setelah memberi pelajaran dan beberapa ancaman, Lin Xiqian pergi bersama dengan Xiao Yi. Wajah Yang Shen memar, amarahnya meluap. Dia berniat memanggil kelompok kegelapan untuk membunuh Lin Xiqian. Di luar, Lin Xiqian masih berjalan bersama dengan Lin Xiao Yi. Namun wajah Xiao Yi terlihat pucat, yang membuat Lin Xiqian khawatir. Xiao Yi takut, tindakan yang dilakukan oleh Lin Xiqian akan membuatnya dalam bahaya. Yang Shen ini memiliki pengaruh besar. Dengan santai Lin Xiqian mengatakan, tindakan yang dilakukan Yang Shen tidak bisa dia terima. Dia telah berani melecehkan Xiao Yi. Dia juga mengatakan dirinya sangatlah kuat. Xiao Yi kembali menjelaskan kenapa Yang Shen bisa memiliki banyak pengaruh. Semua itu karena adanya kekuatan yang hebat. Ada kultivator yang mendukung mereka. Lin Xiqian ingin tahu seberapa kuat mereka, namun Xiao Yi tidak terlalu tahu. Dia hanya bisa mengingatkan agar Lin Xiqian berhati-hati. Yang Shen ini sangatlah pendendam. Lin Xiqian mengajak Xiao Yi pulang. Dia juga meyakinkan Xiao Yi kalau dia akan baik-baik saja. Berpindah ke sebuah tempat. Tempat tersebut seperti berada di bawah tanah. Ada beberapa orang di sana. Salah satunya adalah Ning Shenking bersama dengan pengawalnya. Di depan ada Yang Shen. Wajahnya sangat jengkel. Mereka berdua saling mengobrol, membahas tujuan mereka berkumpul. Di saat yang sama, ada seorang perempuan yang datang. Perempuan ini memiliki rambut berwarna merah. Mereka bertiga sudah lama tidak berkumpul. Yang Shen menjelaskan, tujuan mengumpulkan mereka berdua adalah untuk memanggil tim kegelapan. Keterkejutan muncul di wajah dua orang lainnya. Sepertinya, tim kegelapan ini sangatlah hebat. Ning Shenking bertanya, siapa orang yang ingin dibunuh oleh Yang Shen? Yang Shen berteriak, Lin Xiqian.